Oke, selamat siang, pagi, sore, malam, dan semua yang ada di sini, baik yang di Google Meet maupun yang di YouTube ya. Kita akan memperdalam apa itu camera size. Dalam hal ini, membuat animasi kita itu pada saat pengambilan shoot atau pengambilan gambar dan juga pergerakan kamera itu real ya. Sebenarnya materi ini tuh adaptasi dari sinematografi yang teman-teman nanti bisa pelajari juga ketika memperdalam sebuah film, movie gitu ya. Tapi kita animasi. Jadi teman-teman, kenapa ini penting banget? Karena biasanya dalam produksi animasi baik itu film ataupun kartun ya, kartun 2D, kartun 3D, cara kamera mengambil gambar itu punya peran penting sehingga bisa membangun sebuah cerita dan emosi penonton sehingga suasana juga dapat. Nah, maka dari itu kan di slide ini itu saya akan coba beberkan beberapa teori sedikit mengenai kamera. Kan gini ya, kalian kan sudah membuat storyline. Nanti akan saya bikin sebuah template yang dimana dari storyline kita akan breakdown per scene itu apa aja yang akan kita bisa bangun scene-nya, dan juga background termasuk nanti penggunaan perspektif dua titik, satu titik, penggunaan angle dari bawah itu atau worm kamera gitu ya, ataupun dari bird. Nah, semuanya terangkum dalam materi ini. Jadi kamera shoot itu ada berapa? Satu 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9 kamera. Kamera itu maksudnya nanti akan mempengaruhi kalau di animasi 2D itu gambar, background, kemudian posisi karakternya. Dan itu tentu disesuaikan juga dengan storyline-nya. Ada extreme long shoot dari yang paling jauh ya, extreme long shoot nih, dari yang paling jauh nih sampai extreme close up, paling dekat. Jadi ini sebetulnya dari extreme long shoot sampai extreme close up itu udah bisa menjadi satu karya animasi sebetulnya. Nah, tapi bagaimana prakteknya? Yang pertama, kalau extreme long shoot itu biasanya gampangnya gini, ada sebuah scene itu untuk pembuka. Biasanya kan kalau kartun 2D atau 3D itu pada saat baru muncul logo produser dan sebagainya, itu kan kita extreme long shoot dulu jauh banget gitu ya. Jadi environment itu kelihatan. That's why kemarin kita latihan perspektif 3 titik untuk posisi dari bird view atau dari atas. Nah, ini fungsinya untuk extreme long shoot. Objeknya terlihat kecil, jadi environment kecil, makanya kemarin saya minta teman-teman tuh details. Ada yang lemari, ada toa, ada pohon, sekecil apapun itu memang harus dilatih untuk menggambar environment. Fungsinya juga untuk menunjukkan lokasi dan suasananya nih gitu kan. Suasananya si Danera di apa namanya? Di taman itu di sebelah sana ada apa gitu kan. Lalu misalkan si train driver itu ada di sebuah stasiun kereta yang mungkin di stasiun itu dikeliling itu ada gedung-gedung dan sebagainya. Begitu juga yang eh zombie Ivan ya, atau si The Perfect Human itu, selain mungkin nanti ada scene si Ivan jadi zombie, pada saat si Ivan itu terbang ke atas itu kan pasti di bawahnya ada environment. Nah, ini biasanya sosok untuk opening scene. Yang kedua, very long shoot. Nah, ini lebih sedikit lebih dekat dari extreme long shoot. Tapi pada intinya kalau very long shoot ini objek atau subjek itu masih jauh tapi tidak lebih jauh ketimbang ELS. ELS itu extreme long shoot ya. Ini seluruh tubuh masih terlihat kecil, guys. Nah, ini masih menunjukkan aktivitas di sekelilingnya gitu ya, atau lokasi di sekelilingnya, dan juga memberikan kesan ruang atau space yang lebih luas. Ini sedikit lebih dekat dari extreme long shoot. Kalau extreme long shoot itu benar-benar bird eye view gitu ya, jauh banget. Kalau ini sudah lebih mendekat lagi. Nah, kemudian lebih maju lagi. Namanya long shoot. Ini masih jauh tapi tidak lebih jauh dari extreme long shoot ataupun very long shoot ya. Jadi subjek atau orang atau objek itu terlihat seluruhnya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu masih kelihatan. Sehingga kalau teman-teman punya OC karakter, that's why harus kita buat seluruh anatominya ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fungsinya nanti ketika membuat scene long shoot, ya kan? Jadi kepala sampai kaki kelihatan, fokus gerak tubuhnya juga terlihat. Misalnya dia lari atau jalan atau lagi menunduk, lagi pose macam-macam, itu harus kita bisa menggambar anatominya semua tubuh. Untuk menampilkan semuanya, gambar karakternya tadi kita gunakan long shoot. Jadi ini shoot standar. Shoot standar itu artinya
kameranya itu netral ya, sejajar dengan eye level. Kan ada bird eye, frog eye atau worm eye gitu ya. Paling bawah untuk sejajar mata berarti eye level. Ini bisa kita pakai long shoot. Kemudian yang kedua, ini medium long shoot. Sebetulnya ini gambarnya kebalik ya. Kalau gambar ini tuh lebih cocok ke long shoot. Sampai ujung kaki tuh kelihatan. Tapi kalau untuk yang ini masuknya gambar medium long shoot ya. Kenapa medium long shoot? Hampir sama dengan long shoot. Bedanya adalah kalau long shoot itu batas lutut, guys. Nah, ini kan batas lutut ya. Harusnya ini medium long shoot. Nah, ini kaki seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kelihatan. Ini harusnya long shoot. Nah, gitu ya. Bedanya hanya itu aja. Yang berikutnya mid shoot. Nah, kalau mid shoot itu lebih naik lagi. Yang awalnya dari ujung kaki kelihatan, very long shoot, terus medium long shoot itu sampai lutut, mid shoot itu sampai pinggang atau batas perut ke atas. Nah, ini lebih fokus lagi, lebih detail lagi di bagian ekspresi dan juga gestur ya kalau ada karakter atau OC di situ. Nah, pada saat ada scene dialog, misalnya si Ivan nelpon Mercy contoh gitu ya kemarin. Untuk dialog dalam hal ini misalkan telepon gitu terus split screen si Mercy dan si Ivan-nya itu kita pakai mid shoot. Kemarin sih saya lihat hasil karyanya teman-teman di Zombie Ivan ya. Gwen, Natalie sama Amos sudah ada mid shotnya gitu ya. Udah lumayan tuh pada saat sih ada komunikasi. Ini memberikan kesan terasa natural dan seimbang. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Itu mid shot ya. Nah, jadi batas kamera itu tidak paling jauh dan tidak paling dekat itu pas di mid shot ini, guys. Jadi ini tengah-tengah antara extreme long shoot sama extreme close up. Ini tengah-tengahnya ini standarnya di sini. Contoh juga sama hasil karyanya Silky, Wina sama Asarel. Si Daniel itu kan pas lagi jalan di awal. Itu kan kelihatan ya dari ujung kepala sampai batas perut atau pinggang, kan jalan dari kiri ke kanan. Terus ada kupu-kupunya ya Wina, kupu-kupunya Silky itu kan terbang. Terus backgroundnya Asarel jalan gerak gitu kan, parallax. Nah, itu udah mid shoot sebetulnya. Terus pas Daneranya ngadep kiri, terus ada anjingnya gitu kan. Nah, itu semakin dekat lagi, semakin mendekati wajah. Nah, ini baru masuk ke close up. Ini juga ada di scene-nya Danera ya, pada saat si Daneranya itu ada anjingnya menghampiri ya kan, anjingnya deket, ini sudah medium close up. Jadi medium close up itu dari ujung kepala sampai batas dada gitu. Ini mulai kelihatan ekspresinya nih. Jadi memang kalau kita menggambar anatomi atau karakter itu nanti kita akan coba latih untuk expression ya. Ekspresi senang, sedih, galau, marah, bingung, wes macam-macam. Gitu, ekspresi sudah mulai terlihat, emosi terasa kuat. Nah, ini cocok untuk percakapan penting nih. Jadi ada sesuatu yang mungkin komunikasi pesan yang disampaikan itu kayaknya sebuah informasi yang sangat penting dan genting contoh gitu ya. Itu kita lebih deketin lagi ke arah wajah dengan batas dada. Nah, medium long shoot ya. Lanjut makin deket lagi, close up. Nah, kalau close up itu batas leher paling tidak ya, batas antara dada dan leher. Dan dia juga lebih fokusnya ke wajah. Detail ekspresinya sudah terlihat jelas juga. Emosinya paling kelihatan lagi gitu ya. Biasanya ini ada satu adegan yang OC-nya itu ngomong sesuatu akan memberikan sebuah informasi yang ya mungkin membuat kita wah apa nih gitu ya. Ada pesan-pesan terselubung di dalamnya. Nah, ini kita pakai close up. Lanjut big close up. Ini makin detail lagi. Ya, wajahnya lebih dekat lagi, rambutnya kelihatan, shadingnya lebih kelihatan, detail alis, mata, hidung, anatominya pokoknya semuanya kelihatan. Ini kenapa waktu pas di pertemuan semester awal itu kan kita belajar anatomi dari tengkorak begitu ya. Tengkorak, kuping, hidung, mata, mulut, apalagi. Terus bagian tangan dan sebagainya. Ini fungsinya pada saat nanti OC kalian
itu ada scene yang menggunakan kamera big close up. Detail mimik juga lebih jelas, kesan intens juga lebih dramatis. Dan yang terakhir, extreme close up. Nah, ini betul-betul sangat dekat sekali dengan sebuah objek atau subjek ya, atau dalam ini orang atau karakter. Jadi detail yang paling kecil-kecil itu sangat kelihatan. Contoh yang kalau di sini kan mata ya, berarti ini ada sebuah scene yang memang ceritanya seandainya lagi si Mercy-nya itu setelah mensuntikkan sebuah serum ke Ivan, kemudian si Ivan itu jadi zombie, misalkan gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan extreme close up matanya si Ivan gitu ya, yang tadinya mungkin awalnya manusia biasa, pupilnya hitam, matanya putih gitu ya. Tiba-tiba frame by frame jadi seorang zombie. Pasti kan ada scene yang bisa kita manfaatkan dengan extreme close up. Yang tadinya matanya mungkin pupilnya hitam, terus dia tiba-tiba berubah jadi putih semua, alisnya mengkerut semua, wajahnya menjadi ya gitulah ya. Itu kita bisa gunakan extreme close up. Jadi details anatomi atau details environment ketika di extreme close up itu emang harus betul-betul detail gitu ya, lengkap. Itu teman-teman terkait pengambilan shoot atau kamera. Tapi juga ada teknik dalam animasi maupun perfilman itu namanya camera movement. Nah, camera movement itu ketika kamera itu bergerak. Nanti di Adobe Animate ataupun di katakanlah Adobe Premiere gitu kan ya, Adobe After Effects lah, itu kita bisa memanfaatkan camera movement. Nah, kamera movement itu kemarin yang sudah diterapkan itu semuanya sudah sih ya. Mulai dari Daneranya jalan dari kiri ke kanan, nah kameranya itu kan ikut begitu ya, ikut jalan. Terus keretanya Marcelo sama Vanya itu kan ada yang di shot awal itu kan dari kanan ke kiri, terus kameranya ngikut gitu. Nah, kita akan perdalam lagi sebentar di sini. Ada 1 2 3 4 5 6 materi terkait kamera movement. Jadi pergerakan wajah kamera itu mau kemana, itu ada 6. Yang pertama stationary shot. Jadi kameranya tuh nggak gerak sama sekali. Jadi istilahnya gini, kayak kalian ngevlog pakai HP, kalian lagi mau ngambil gambar penilaian olahraga misalkan ya, lagi mau rekaman, lagi mau push up gitu ya, kameranya kan diam di tempat. Jadi memang tidak ada gerak sedikit pun, baik pergerakan pindah ke satu tempat ataupun pindah pandangannya atau menolehnya kayak gitu. Stationary shoot, jadi kameranya diem, wes. Nah, yang kedua tracking shoot. Kalau tracking, namanya aja tracking ya, jalan-jalan. Artinya apa? Artinya kamera itu ngikutin kemanapun objek bergerak. Mau itu ke kiri, dia ikut ke kiri. Mau itu ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, biasanya tracking shot itu kebanyakan ada sebuah OC atau karakter, dia jalan gitu ya, dari belakang terus ke depan gitu. Kameramennya ngambil dari belakang, ngikutin terus sampai si OC itu kemana. Nah, itu tracking. Nah, tracking itu selain bisa dari depan ke belakang, bisa juga dari samping. Jadi benar-benar ngikut dia kameranya. Memang lebih cocok ini ke animasi yang 3D ya, tapi di 2D pun juga bisa. Jadi misalkan udah punya gambar perspektif satu titik nih, yang kemarin teman-teman latih gitu kan, foto lorong terus digambar perspektif satu titik, terus ada OC-nya jalan dari ujung sana ke sini. Kamera di Adobe Animate-nya itu bisa kita mainin dari frame yang awal sampai di frame keberapa kita twinning, kameranya kita majuin. Jadi dia akan kayak gitu. Nah, ini tentu memberikan kesan dinamis dan aktif. Berikutnya ada crane shoot. Nah, crane shoot ini biasanya kalau di perfilman itu untuk mengambil scene yang environment-nya itu lebih kelihatan. Ya, ini ada sebuah alat dan ini bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah scene yang memang perspektifnya itu bird view gitu ya, dari atas. Ini bisa bergerak naik turun atau vertikal gitu. Lalu ada juga dolly shoot. Nah, kalau dolly shoot ini hampir mirip dengan tracking. Kalau tracking
dengan dolly shoot perbedaannya adalah kalau tracking itu bener-bener orangnya itu mau kemana itu diikutin terus orangnya gitu kan. Tapi kalau dolly shoot itu nggak ngikutin sampai selesai orang itu berhenti. Tapi bedanya kalau dolly shoot itu bukan ngikut, tapi menoleh ke arah karakternya gitu ya, lebih menoleh kemana. Jadi si karakter dari jalan dari kanan ke kiri, kameramennya mungkin bisa berdiri berhenti di satu titik aja, tapi dia menoleh mengikuti. Nah kalau tracking dia bener-bener dari belakang ngikutin di belakangnya gitu. Itu bisa bergerak maju atau mundur, gerak lurus ke objek atau menjauh gitu ya. Itu juga bisa mengarahkan perhatian penonton dan memberikan kesan emosionalnya juga. Ada juga Steadicam. Nah kalau Steadicam itu hampir mirip juga sama tracking, tapi biasanya dari depan guys. Dia ngikutin dari depan, karakternya itu jalan. Kalau di film itu biasanya pakai kamera yang lebih stabil gitu ya, ada gimbalnya gitu. Jadi lebih steady, nggak goyang. Nah terus yang terakhir Helicam. Selain tadi ada crane, Helicam ini untuk pengambilan gambar yang betul-betul extreme long shoot. Jadi semua environment tuh kelihatan. Karakternya nggak kelihatan detail banget gitu ya. Jadi seolah-olah tuh ada drone di atas ya, di udara untuk mengambil sudut pandang gambar yang dari atas lebih luas, menampilkan lokasi secara luas gitu ya, dan kesan megah atau profesional gitu ya. Nah jadi nanti teman-teman ini akan saya kasih materinya PDF. Intinya adalah pengambilan gambar itu di animasi tuh nggak hanya sekedar merekam gitu ya. Kalian punya HP nggak sekedar cuma bisa buat foto, tapi memang betul-betul bisa menyampaikan pesan visual di sini gitu teman-teman. So jadi kita sudah sedikit membahas tentang pengambilan kamera atau pengambilan gambar dan juga pergerakan kamera gitu ya. Sampai di sini dulu, kita akan masih tetap belajar. Nanti akan saya sharingkan materinya buat kalian.